Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Indah Kamsiah SHG MBT selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Perkenalkan, nama saya Miftahul Aziz dengan NIM 1262072. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Manajemen Peserta Didik. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu buatlah penjelasan singkat tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi Anda mahasiswa jurusan MPI. Pengertian dari manajemen peserta didik merupakan suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Sedangkan untuk tujuannya mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Ruang lingkup manajemen peserta didik adalah yang pertama, perencanaan peserta didik, yang kedua, penerimaan peserta didik baru, yang ketiga, orientasi peserta didik, yang keempat, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, yang kelima, pengelompokan peserta didik, yang keenam, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik, dan yang ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik, dan yang terakhir, dan yang kedelapan maksudnya, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out, dan yang kesembilan yaitu kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Manajemen peserta didik penting bagi kita karena tujuannya adalah tidak lain agar nantinya dapat membantu mahasiswa dalam menjalankan dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah tersebut. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Anda tentang konsep dasar, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik? Konsep dasar dari manajemen peserta didik adalah pengelolaan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari semenjak masuk sekolah sampai keluar, sehingga secara optimal dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik tersebut. Sedangkan fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi individualisnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi potensi peserta didik lainnya. Kemudian prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam manajemen peserta didik, yang pertama yaitu manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harusnya membangun visi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan mempunyai banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan mengacu kemandirian peserta didik. Yang keenam, apa yang diberikan kepada peserta didik dan selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan nanti. Untuk nomor 3, bagaimana pandangan Anda tentang perencanaan peserta didik? Menurut pandangan saya, perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah. Sejak peserta didik akan memasuki sekolah sampai akan lulus dari sekolah. Kemudian hasil dari proses perencanaan adalah sebuah rencana suatu kegiatan yang akan dilakukan. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi? Penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang tanpa menggunakan seleksi. Mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah bisa diterima begitu saja, sehingga mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Kemudian untuk penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem seleksi adalah sistem penerimaan peserta didik yang menggunakan seleksi sebelum diterima. Seleksi ini digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, seleksi berdasarkan IPTA atau DANEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran minat.
dan kemampuan atau PMDK. Sedangkan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan hasil tes masuk. Dan yang terakhir terkait penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem zonasi adalah penerimaan peserta didik baru berdasarkan pada zona tempat tinggalnya. Terlepas dari pengertian zonasi sekolah yang ada, sistem ini ditunjukkan agar kita mendaftar sekolah lanjutan sesuai dengan lokasi tempat tinggal. Yang kelima, bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan sosial emosional. Efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan adalah dalam tugas kelompok. Siswa akan belajar menjadi seorang pemimpin agar anggota kelompok yang baik, bagaimana harus mendengarkan pendapat temannya, memberikan usulan, dan sebagainya. Efektivitas mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan membuat akan mudah bagi seorang guru apabila siswa yang memiliki kemampuan yang sama berada duduk di meja yang sama. Efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan sosial emosi membantu sosial emosional siswa. Guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Misalnya untuk siswa yang pemalu dapat dikelompokkan dengan siswa yang agak berani agar termotivasi dalam mengekspresikan diri. Yang keenam, bagaimana kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran, catatan kehadiran, faktor kehadiran, jenis ketidakhadiran. Kehadiran dan ketidakhadiran siswa ini sangat berguna untuk pengambilan kebijakan, baik pada tingkat kelas maupun sekolah, serta dapat digunakan untuk kepentingan pemberian bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajiban kehadirannya di sekolah. Kemudian untuk catatan kehadiran penting untuk dilakukan untuk mempermudah rekapitulasi data ketidakhadiran siswa secara perorangan, baik karena alasan apa, sakit maupun izin. Kemudian setelah itu disampaikan kepada orang tua minimal dilakukan setiap bulan. Hal ini penting dilakukan agar orang tua dapat mengetahui dan dapat mengambil peran dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah ketidakhadiran anaknya. Ada dua faktor kehadiran peserta didik. Yang pertama, faktor dari dalam diri sendiri atau diri siswa. Misalnya persepsi tentang kehadiran, disiplin diri, dan motivasi belajar yang rendah. Yang kedua, faktor dari luar diri siswa, terdiri dari faktor keluarga, lingkungan, pergaulan, dan lingkungan sekolah. Jenis ketidakhadiran yaitu pertama, ketidakhadiran tanpa memberi izin, kedua, ketidakhadiran beberapa jam pelajaran karena terlambat, yang ketiga, ketidakhadiran dengan memberi surat izin. Untuk nomor 7, buatlah penjelasan singkat terkait disiplin kelas dan teknik pembinaan. Disiplin kelas adalah keadaan tertib dalam suatu kelas yang di dalamnya tergabung guru dan siswa taat kepada tata tertib yang telah ditetapkan. Untuk teknik pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membentuk perilaku siswa sesuai dengan norma-norma yang berlaku agar terlaksananya proses pendidikan yang efektif. Nomor 8, bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai tujuan yang diinginkan. Pengelompokan peserta didik biasanya dilakukan setelah peserta didik dinyatakan lulus dan dapat mengikuti program pembelajaran di sekolah tertentu. Kegiatan pengelompokan ini dimaksudkan agar tujuan yang ditetapkan dalam proses pembelajaran dapat tercapai dengan optimal dan efektif dan efisien. Wujud dari kegiatan pengelompokan ini adalah pembagian peserta didik ke dalam kelas-kelas maupun kelompok belajar tertentu dengan alasan dan pertimbangan tertentu seperti tingkat prestasi yang dicapai sebelumnya dan sebagainya. Nomor 9, bagaimana pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB yaitu mensosialisasikan sistem zonasi lebih awal dengan sejelas-jelasnya untuk menanamkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem zonasi kepada wali murid. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk kendala secara teknis yaitu meningkatkan daya tampung server dengan cara mengupgrade atau memperkuat servernya. Cara sekolah dalam mengatasi kendala pengembangan peserta didik tidak terlepas dari peran guru. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah adaptasi peserta didik.
Guru kelas harus berusaha membuat peserta didik di dalam kelasnya merasa nyaman. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan, guru juga harus dapat bertindak sebagai penengah dan juga memahami kemauan dari setiap peserta didik. Untuk nomor 10 atau yang terakhir, carilah dan bacalah 2 abstrak skripsi secara online terkait manajemen peserta didik. Berdasarkan hasil bacaan Anda, jelaskan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu judul skripsi. Di sini saya akan menjelaskan skripsi yang akan saya sampaikan, yaitu manajemen peserta didik dalam peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri MAN 3 Tulungagung. Kemudian untuk fokus penelitiannya atau pertanyaan penelitiannya, yang pertama yaitu bagaimanakah program rekrutmen peserta didik baru di Madrasah Aliyah Negeri Tulungagung. Dan yang kedua, bagaimanakah pembinaan peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri MAN 3 Tulungagung. Yang ketiga, bagaimanakah pengelolaan alumni atau lulusan di Madrasah Negeri Aliyah MAN 3 Tulungagung. Untuk hasil temuan penelitiannya sendiri, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada program rekrutmen peserta didik dengan cara menyebar brosur, membuat banner, dan menyebarkan informasi ini kepada warga sekitar lembaga sekolah. Kemudian pembinaan peserta didik dengan cara melalui program-program adalah program pembinaan akademik, program pembinaan ekstrakurikuler, program disiplin peserta didik, dan program pembinaan OSIS. Pengelolaan alumni atau lulusan tidak ikatan secara resmi dari lembaga sekolah, akan tetapi para alumni sendiri sudah membuat grup-grup angkatan sendiri di media sosial dan di bawah koordinasi wakil-ketuaan dan bimbingan konseling. Kemudian untuk judul skripsi yang kedua yaitu manajemen peserta didik dalam upaya meningkatkan mutu lulusan di MAN 4 Kediri. Untuk fokus penelitiannya sendiri, yang pertama, bagaimana perencanaan penerimaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di MAN 4 Kediri. Yang kedua, bagaimana proses pembinaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan di siswa 4 Kediri. Yang ketiga, bagaimana evaluasi peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu kelulusan siswa di 4 Kediri. Untuk hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, perencanaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu di lulusan siswa MAN 4 Kediri diwujudkan melalui kegiatan Olimpiade tingkat SMP atau MTS kelas 9. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru dengan membuka 2 jalur masuk, yaitu prestasi dan reguler dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan, dan pada penerimaan peserta didik baru ini membuka 10 kelas dibagi menjadi 3 jalur kelas prestasi dan 7 jalur kelas reguler. Yang kedua, proses pembinaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan di siswa di MAN 4 Kediri diwujudkan melalui kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah, pembentukan karakter siswa melalui pembiasaan diri seperti upacara bendera setiap hari Senin, tadarus Al-Quran dan setiap pagi hari, kemudian sholat berjamaah duha, duhur, dan asyar. Adapun saat ini madrasah membuka kelas keterampilan yang di antara lain tata buka, informasi teknologi, teknik, dan bisnis sepeda motor. Yang ketiga, evaluasi peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan di siswa di MAN 4 Kediri diwujudkan melalui penilaian tahap akhir dari akademik, non-akademik, dan tata tertibnya. Jika terjadi masalah, akan diadakannya remedial atau akademiknya dan sanksi untuk yang melanggar tata tertib dari madrasah.